Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa bersama dalam rangka belajar bersama untuk meningkatkan diri. Tema hari ini sebetulnya kali ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak. Jadi ada 3 fase tahapan kita dalam mendidik anak. Fase yang pertama itu di dalam kandungan. Fase yang kedua ketika dia di dalam keluar dari kandungannya. Kemudian di fase yang kedua inilah mulai tahapan itu mulai berjalan. Gitu ya. Tahapannya nanti akan saya bagi menjadi 3 tahapan. Nah, fase dari sebelum lahir, sebelum dia dibuat, sebelum dia diproduksi, itu fase itu harus dimulai. Gitu loh. Jadi sperma itu adalah ruh. Dia makhluk. Dia bergerak. Sesuatu yang bergerak itu harus makhluk yang memiliki gerak. Itu secara fitrahnya itu bukan hanya reflektif saja geraknya, tapi memang itu ada ruhnya. Bahkan pohon-pohon, tanaman-tanaman itu bagi para ahli sufi itu ada ruhnya. Nah, maka sperma pun ada ruhnya. Nah, ketika kita proses melakukan hubungan badan itu telah fase pertama kita mendidik anak kita. Pertama, latih diri kita untuk selalu dalam keadaan suci ketika hubungan badan. Itu penting. Karena kalau enggak, ketika kita campur dengan istri dalam tidak kondisi suci, maka ada setan yang ikut bermain bersama kita. Jima bersama kita. Dampaknya apa? Fatal. Kalau kata para ulama, jasadnya milikmu, roh itu milik setan tersebut. Wajar kalau anak itu degel, nggak terkendali, membangkang, itu berarti anak setan. Dia anak setan. Memang campurnya, jimaknya bareng dengan setan, joinan dengan setan. Nah, maka fase yang pertama ini proses kita untuk memproduksi anak bersama dengan istri. Ini harus diawali dengan bersuci. Kemudian dengan doa. Allahumma azimna sholatan wa azimna sholatan wa razaqtana itu dipakai. Kemudian diawali dengan menyium keningnya. Gitu ya. Kemudian dibacakan surat Al-Fatihah, dibacakan sholawat gitu ya. Baru berhubungan badan, baru berjima. Setelah jima, pastikan kita dalam kondisi suci lagi. Setelahnya, apakah kita mandi junub atau kita berwudu sebelum kita tidur kembali? Kan gitu. Kalau laki kan kalau habis campur kan ngantuk bawaannya, tidur. Gerak, tidur udah nggak bisa gerak lagi dia. Letoy udah semua gitu ya. Maka penting ketika selesai hubungan badan segera berwudu. Nah, wudu setelah berwudu atau kalau bisa mandi, maka silakan beristirahat kembali. Nah, itu kan penting ya. Kemudian yang kedua, setiap campur, karena kita nggak tahu kapan waktu jadinya. Syukur-syukur sholat taubat 2 rakaat sebelum campur. Itu tahapan awal kita untuk menggembleng anak kita taat kepada Allah atau enggak. Karena kalau udah taat sama Allah dengan orang tua juga dia bisa taat. Sama Allah aja nggak taat, apalagi sama orang tuanya. Logikanya kan begitu. Nah, yang kedua, baru di fase yang kedua. Nah, fase kedua ini apa? Ketika dia mengandung. Nah, hamil pertama itu
Ingat, dari 0 bulan sampai 3 bulan 10 hari itu ditiupkan ruh. Maka bacakan ayat-ayat penciptaan. Apa misalkan ayat-ayat penciptaan gitu ya. Sebenarnya banyak ayat penciptaan itu ada di surat Yasin sebetulnya. Tapi ya masa iya istri kita dibacain surat Yasin? Jangan. Tapi bacakan ayat-ayat apa, misalkan ayat-ayat Al-Muluk, misalkan ayat-ayat tentang kekuasaan-kekuasaan Allah, dibaca di situ. Surat-surat Muhammad misalkan, atau surat Al-Baqarah, Al-Imran misalkan, boleh dibacakan surat itu. Syukur-syukur tiap bulan khatam, baik istri maupun suaminya. Setelah 4 bulan, 4, 5, 6, 7 itu mulai dibentuk fisiknya. Nah, baru baca Yusuf itu loh, baca surat Yusuf gitu. Kalau sudah 8, 9, 10 baca 8, 9, 8, 10 8, 9 bulan, apalagi menjelang 9 bulan kelahiran, baca surat Maryam kayak gitu, biar kuat rahimnya gitu. Nah, kalau saya di umur anak saya, pembentukan otak itu kan di umur 5-6 bulan. Nah, 5-6 bulan itu, nah itu saya wiridkan ya Rasyid ya Fattahu ya Alim. Ya Rasyid ya Fattahu ya Alim, itu dibaca terus sebanyak-banyaknya. Maka setiap habis tilawah Quran, minimal bacakan surat Yasin atau katakanlah atau surat-surat pendek yang lain. Siapkan air, diminumkan ke istri, diusap perutnya tiap malam Jumat. Diusap perutnya, dari pusar dipusar. Pusarnya kalau nggak bodong, kalau lubangnya dalam, ditetesin airnya, biarkan di situ masuk ke dalam perut istri kita. Jadi kayak begitu. Nah, itulah fase kedua. Nah, di fase ketiga lahir anak. Nah, setelah fase ketiga lahir ini ada 3 tahap. 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 10, 11 sampai 15. 0 sampai 5 tahun jadikan dia raja. Maksudnya apa? Penuhi keinginannya. Tapi nggak semua diturutin. Penuhi keinginannya, nggak semua diturutin. Paham ya? Paham. Nah, kalau kalian mau membuat anak itu punya disiplin yang bagus, berhasil tidaknya kalian ngegembleng anak kamu takut atau enggak dengan kamu, anak kamu itu nurut enggak sama kamu, itu dari umur 5 tahun itu, Bi. Karena selewat dari 6 tahun, dia udah pakai logika, Bi, ngebantah dia. Gitu. 0 sampai 5 tahun itu, anak baru cerot lahir itu udah diajak ngomong. Sayang, nggak boleh nangis, nak ya. Jangan nangis. Misalkan la tahdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Anak bayi baru lahir, mau nyusu sebenarnya. Gitu. Kita ajarin itu dari awal. Jangan begitu, langsung digendong gitu. Lihat dulu bentuk nangisnya kayak mana. Kalau dia nangisnya tangannya kebuka, berarti lapar. Tapi kalau gegem tangannya gegem, itu bayi, berarti ada yang disakit. Nah, nanti kamu punya bayi harus paham. Lihat kalau nangis tangannya tangannya ngebuka, lapar, panggil istrimu karena dia yang bisa nyusuin. Gitu. Tapi kalau gegem, berarti ada yang sakit. Apakah perutnya kembung atau ada yang dia kencing dia? Ada yang dia rasa berarti. Itu. Ajarkan dia disiplin dari bayi. Nangis dikit nyusui, enggak. Ada waktu-waktunya. Anak itu akan nangis kalau lapar. Gitu. Maka bukan berarti setiap nangis dikasih susu. Laparnya ada waktu-waktunya. Lihat jam-jam waktunya. Jadwalkan itu. Ketika kamu pulang kerja, kamu wudhu dulu baru datengin anakmu. Kamu ngobrol, apa sayang, kangen ya nak sama ayah. Iya nak, ayah habis kerja capek tadi nak. Kamu harus hargain anak ya perjuangan ayah. Ayah ini jarang pulang, capek nyari duit. Nanti kamu jangan boros-boros jajan kalau udah gede anak ya.
Itu komunikasi awal dengan anak, dia nggak ngerti tapi dia mendengar, memori dia nyimpan, ngerekam. Otak itu hard disk, dia akan ngerekam memori itu. Oke, kalau udah mulai setahun, udah mulai bisa ngoceh, mau ngomong atau dia mau jalan, mulai dilatih. Anak umur 0 sampai 5 tahun itu ajarkan 2 hal. Terima kasih dan minta maaf. Misal, anak kamu nangis, jatuh, gendong, maafin Abi ya, nah ya, Abinya terlalu lalai sama kamu. Abi minta maaf ya, ciumin. Itu tenang ya. Gitu. Itu bahasa sederhana. Nanti ketika ada maunya, misalkan dia pengen makan kerupuk misalkan, ada kerupuknya 1 aja ya. Nangis dia sampai kejer, jangan dikasih. Baru umur setahun udah digituin. Latih dari sekarang. Nanti kalau dia udah umur 2-3 tahun, udah bisa menerima instruksi, adek mainnya di dalam ya. Kalau adek keluar, ayah gebuk, ayah pukul nih tangannya 3 kali. Maka harus, kalau mau memberikan sanksi, harus jelas sanksinya apa. Jangan dilarang. Naik dia, naik ke, misalkan naik kursi, jangan bilang awas jatuh, jangan. Turun, nah turun. Kalau kamu nggak turun, jatuh, nggak Abi tolongin nggak kamu, jebrak jatuh, liatin aja, bangun sendiri, gitu. Jangan rasain lu mampus, ya, jangan digituin. Anak itu akan terluka hatinya kalau ibunya yang bentak. Tapi kalau bapaknya yang bentak, dia akan tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Maka istrimu nanti jangan sering-sering marah sama anak. Biarkan bapaknya aja. Di rumah tangga itu harus ada yang ditakuti. Bapaknya harus ditakuti. Maka umur 5 tahun itu kamu harus nge-branding. Harus membangun diri kamu bahwa kamu adalah sosok yang betul-betul ditakuti sama anak. Maka jangan nggak salah ketika nanti, adek, jangan kayak gitu nak. Kamu kalau nggak nurut, Umi teleponin Abi kamu nih. Nah itu dibiasakan. Abi, nih lihat nih, Ratu nih nakal, takut dia. Ya enggak, jangan. Anak saya 3-3-nya begitu. Gitu. Mana pernah anak-anak kalau ada tamu dia datang keluar, masuk main ke ruang tamu. Mau masuk izin B, gua ke situ ya. Terus bilang nggak boleh masuk. Saya main kode aja masuk deh. Coba kalau anak orang lain lari sana lompat sini, nah nginjek kue tamu, ya kan? Iya. Apa itu? Dan di umur 0 sampai 5 tahun ini jangan pernah dia kenalkan dengan handphone. Jangan kasih handphone. Nangis jangan, ini nak handphone, jangan. Dibiasakan jangan. Gitu. Kemudian dari 0 sampai 5 tahun ini mulai dididik nih. Komitmen. Contoh, Dek, kita mau ke Indo Maret ya. Adik mau apa? Pengen es krim. Es krimnya apa maunya? Es krim coklat. 1 aja ya. Nggak boleh yang lain. Kalau adik mau es krim hanya 1 aja, nggak boleh yang lain. Tuh. Nah, maka dengan seotomatis ketika anak kita itu ke Indo, dia cuma ngambil es krim aja. Awal-awal mungkin pengen itu juga. Andaikan dia nangis ngeguling-guling, tinggalin pergi. Tapi awasin. Anakmu nangis nih, mau itu, nggak boleh. Adek, nggak boleh. Janjinya gimana tadi? Kalau dia masih ngotot, tinggalin pulang. Istri saya itu kejam, lebih parah lagi disiplinnya kalau kejam. Puasa ya nak besok. Kalau nggak puasa gimana? Nggak usah jajan seharian. Oh, Arang ngeguling-guling kemarin. Gara-gara nggak mau sekolah. Ya kalau kamu nggak sekolah, Umi nggak, Amanda nggak kasih jajan kamu seharian. Iya. Sampai maghrib dia sesengukan.
nggak bergerak emaknya. Kejam memang kesannya ngelihatnya kayaknya ya Allah tega amat sama anak kecil. Jangan bertoleransi dengan perilaku anak-anak kita yang menurut kita suul adab. Yang kurang ajar itu jangan dibiasakan. Contoh, lagi jalan lari-lari di depan tamu bolak-balik. Ingetin, kalau saya tak tarik, cek, duduk sini. Tahu, keluar, masuk. Masih nggak nurut, masukin ke kamar, ultimatum. Berani kamu keluar dari kamar ini, ganggu Abi sama tamu, Abi cubit kamu 10 kali pantatnya. Harus jelas. Sanksi itu harus jelas. Anak umur 5 tahun itu harus jelas sanksinya. Lihat saya. Nah gitu. Dibiasakan. Adek, lihat Abi. Nggak mau, lihat saya. Pegang ininya. Mukanya. Lihat Abi. Abi nggak suka ya kalau adek kayak begitu. Kalau ada tamu jangan masuk, jangan ganggu Abi sama tamu. Perjanjiannya apa? Buat kesepakatan. Kalau adek nakal lagi gimana? Kalau adek ganggu tamu lagi gimana? Cubit. Apanya? Tangannya. Berapa kali? 10 kali. Oke, Abi cubit tangannya 10 kali. Melanggar dia, cubit beneran 10 kali. Jangan Abi gebuk nih, tak gebuk nih, gebuk. Nggak jadi kegebuk. Saya nggak. Adek, tahu nggak ini apa? Mainan. Kalau nimpuk, adek sakit nggak? Sakit. Jangan sampai ini Abi lempar ke mukamu. Kalau sampai kamu ngelanggar lagi, Abi lempar nih pakai ini. Lari dia. Ada tamu mainan, bulak balik. Adek, 1. Jangan dibentak, tapi naikkan nada suaramu. Contoh misalkan namanya Ratu. Masih. Ratu Afifah, masih lagi. Ratu, terus. Berhenti deh. Karena dia ingat tadi, kena gebuk nih gua, kena timpuk nih gua. Takut ya. Gitu. Rasa takut itu muncul karena dia segan dengan bapaknya. Bukan takut yang dia takut hukumannya. Tapi memang dia merasa bapak gua ini gak main-main orangnya. Kalau udah bapak gua mah, kalau digebuk-gebuk beneran gua mah, gak mau gua main-main. 5 tahun itu doktrin itu dulu. Anak saya 3-3-nya gitu. Ketika saya buat ambilin makanan, nggak mau dia datang. Nyuruh apa minta tolong? Oh iya, minta tolong, lupa. Arah kayak gitu. Nyuruh minta tolong. Oh iya, Abi lupa minta tolong sih nak. Saya yang ditegur. Ngegemblengnya berapa tahun? Di 0 sampai 5. Ajak komunikasi. Apalagi kalau anaknya udah mulai suka main ke depan. Maghrib itu ajak nak sini nak main. Gitu. Dibatasi. Bi aku main ya, boleh. Azan zuhur pulang. Nggak pulang azan zuhur, Abi yang nyari, ketemu tak sabet pakai penjalin kamu. Iya. Pulang dia. Ratu pernah tak hajar di rumah. Tapi jangan digebuk di depan orang. Hajar di dalam rumah. Gitu. Udah deh, teori-teori barat itu apalah. Pendidikan anak itu tergantung dari lingkungan, tergantung dari perjalanan hidup orang tuanya. Bagaimana kamu diperlakukan oleh orang tuamu, biasanya begitu juga kamu memperlakukan anakmu. Ilmu mendidik anak itu tiap orang berbeda. Nggak bisa disamakan. Maka cara terbaiknya adalah terus belajar, modifikasi cara mendidik orang lain. Nggak semua anak pertama itu jangan disamakan cara didik dengan anak kedua. Kalau anak pertama keras, anak kedua jangan dikerasin. Bisa frustasi, trauma dia. Gitu. Anak bungsu beda lagi cara ngedidiknya. Gitu. 0 sampai 5 tahun itu.
Ya diturutin maunya apa, tapi dibatasi. Nggak semuanya harus diikuti. Gitu. Bajunya harus bagus segala macam itu terus ikut. Sekali-sekali diajak main kemana gitu. Jangan pernah kenalkan dengan sikap-sikap hedon. Makan ke McD tiap minggu ke Chandra, gedenya ngabisin duit kita. Kenapa anak zaman sekarang suka main slot, main game? Karena dari kecilnya nih udah dikasih game. Iya, benar. Sama orang tuanya. Makanya kalau ada yang datang ke saya berobat, tolong ruqyah anak saya. Kenapa anak saya kecanduan game? Mak bapaknya yang mau saya ruqyah. Setan belisnya di mak bapaknya. Iya. Setan belisnya ada di mak bapaknya, bukan di anaknya. Yang memberikan fasilitas itu siapa? Ya anak orang tua. Maka dosa terbesar kesalahan anak ketika dewasa dia melakukan perbuatan jahat itu dari salah cara didikan anaknya. Ya, benar. Tapi kadang orang tua nggak ada yang ngaku kalau dia salah mendidik. Mereka merasa benar aja ngedidik anak. 0 sampai 5 tahun. Udah 6 sampai 10 itu udah gampang. Tinggal main kode aja. Adek. Terus lanjut. Anak-anak itu udah paham. Sholat nanti. 1, 2, 3 itu nggak ngomong 3 kali. 1, 2. Apa yang ada? Tasbih tak sabetin. Gitu. Bukan kita di pikiran anak itu bukan kejamnya. Bapak itu bukan pikirannya di kejamnya. Tapi konsistensi ucapan bapaknya. Apalagi kalau udah menjanjikan sesuatu, harus kamu penuhin. 0,5 tahun itu harus kamu penuhin. Kalau kamu nggak menuhin janji anak, kamu bakal diabaikan ucapan-ucapan. Nggak percaya nggak mereka? Walaupun anak-anak ya. Iya, 0,5 tahun itu penting. Deh nanti janji abi ini. Nah saya udah 2 kali janji sama anak-anak. Saya pengen ngajak mereka makan spaghetti, makan pizza. Yang kedua nyoba beli petasan tembak yang gede. Ini belum kesampaian. Karena saya nggak pernah di tempat karena banyak kegiatan. Kenapa? Seumur hidup anak-anak saya nggak pernah makan pizza. Pengen tahu bentuk wujudnya pizza. Nanti tak bawa cuma sekali toh. 10 tahun saya menikah, nggak pernah kami makan di restoran, apalagi makan di KFC. Bukan masalah haramnya, apalagi Starbucks, nauzubillah min dzalik. Kemudian saya bikin kopi sendiri, tak blender. Menang gayanya aja. Ya kan? Nah, ini mohon maaf nih nyebut merek. 0 sampai 5 tahun ajarkan anak berterima kasih, kemudian ajarkan anak untuk meminta maaf. Yang kedua, ajarkan anak untuk tidak berbohong. Yang keempat, ajarkan anak disiplin atau kuatkan dia tentang komitmen. Ini 0 sampai 5 tahun. 5-10 jadikan dia budak. Kalau tadi raja. Raja. 05 jadi raja. 6, 7, 10 jadiin budak. Suruh apapun. Dek, beli jajan, beli ini, minyak. Dek, ngaku. Ratu itu udah bisa masak sendiri. Nyapu beberes semua, beberes sampai ke arah. Emaknya kalau lagi sakit, anak 2 itu sigrep beres sendiri mereka. Kalau enggak sapu melayang. Gitu. Jadi mereka benar-benar menjadikan saya itu sesuatu yang orang bapak yang langkah kakinya itu membuat mereka gentar gitu loh untuk melawan gitu. Tapi jangan buat mereka introvert, menutup diri. Anak saya dua-duanya. Si Ara itu umur 5 tahun, dia udah berani ngedebat saya. Si Ratu apalagi. Saya sering ngajarin mereka, jangan nonton TV depan terlalu dekat, nanti matanya rusak. Nggak dengar, tak pegang rambutnya, tak tarik rambutnya, mundur. Ketika saya menonton TV kedeketan, ditunjuk sama saya. Abi, katanya kalau nonton TV matanya rusak kalau terlalu dekat. Abi malah kayak ngerjain yang diomongin. Mundur saya.
Saya nggak berani main HP di depan anak-anak kalau mereka belum tidur. Pasti dimarahin. Anak saya itu main HP seminggu sekali. Hari Minggu, malam Minggu, cuman 40 menit. Seminggu sekali, cuman malam Minggu, 40 menit. Kalau mereka melanggar pantangan, peraturan, nggak main HP. Makanya anak-anak itu kalau malam Minggu senangnya minta ampun, nurutnya minta ampun. Kenapa? Arahannya main HP. Cuman 40 menit. Enggak dipaksa. Udah selesai. Enggak. Nanya, Ara itu bakal nanya, Abi, Manda, sekarang jam berapa? Jam 8, jam 20.00. Selesainya jam berapa? Selesainya jam 9, jam 18.50, jam 20.50. Jam 20.50 dikasih. Nih Bi, nih Manda selesai. Komitmen Bi. Konsisten Bi. Kayak gitu. Nah, jadi sampai segitunya. 6 sampai 10 tahun jadikan dia pelayan. Suruh aja. Jangan lupa sering-sering diajak berdua main. Kamu kerja banyak main. Bukan ke mall, mau ajak kerja. Ini Luna kerjaan Abi. Kamu harus tahu betapa sulitnya Abi mencari uang. Ajarkan mereka bertanggung jawab. Umur 10 tahun sampai 15 tahun, jadikan dia teman, tempat curhat. Saya sama Ratu Ratu itu baru 9 tahun. Tapi saya udah cerita curhat sama dia. Di kantor Abi ada orang gak suka, nak. Abi itu sedih banget. Apa kata istri saya? Kata anak saya. Udah sih Bi, gak usah dipikirin. Tenang aja. Nanti Allah yang balas. Istri saya itu jarang ngobrol dengan istri saya. Kenapa? Seringnya sekarang saya ngobrolnya sama Ratu. Sama anak tertua saya yang baru umur 9 tahun kelas 3 SD. Kata orang, kok bisa sih ngedidiknya? Ya itu tadi, karena dari umur setahun itu udah digembleng duluan. Keras saya itu, didik anak itu keras. Jangan, masih kecil. Apalagi sesama anak kecil berantem. Sayang, cup, nggak apa-apa, nanti main lagi. Nggak boleh. Tanya, adek kenapa? Orang dianya nakal. Siapa duluan? Dianya. Yakin dia duluan. Orang aku mau mainannya. Berarti ada yang salah. Minta maaf. Mana tangannya? Mana tangannya? Sini tangan adek. Tunjukin tangannya. Gebuk. 1, 2, 3. Ayo main lagi, minta maaf. Gitu. Ajarkan mereka untuk mengakui kesalahan mereka. Ratu itu pernah saya tabok pakai kaki. Kenapa? Dia bohong sama saya. Maka saya berkatakan, saya akan bunuh kamu kalau sampai kamu berbohong. Iya. Saya mending hilang satu anak daripada anak saya menjadi pembohong. Karena satu kali berbohong, kamu akan ulangi kebohongan berikutnya. Kamu akan tutupi kebohongan dengan kebohongan berikutnya. Abi nggak marah kalau kamu jujur, tapi kalau kamu bohong, Abi akan marah. Anak-anak semua paham. Gitu. Biasakan mereka untuk dari umur 10 sampai 15 tahun itu ajak main, curhat. Makanya kalau sama Ratu jalan itu ya kami udah pegang tangan, udah kayak pacaran. Kemana-mana berdua. Ngobrol bisa itu kayak gini. Iya tenang. Kayak sekarang ini dia lagi suka sama cowok. Cowoknya adik cowok itu cita-citanya jadi tentara. Tadi ditanya sama guru, cita-cita Ratu pengen jadi apa? Kata Ratu, saya pengen jadi suaminya tentara, jadi istrinya tentara. Ketawa semua teman sekelas. Wow, kata dia. Nah artinya kan cerita-cerita singkat itu bisa memotivasi anak kita untuk terbuka dengan orang. Dia nggak introvert, nggak nutup diri. Nah makanya kan di banner-banner ini kan di rumahnya kan sering kan buat itu. Kalau sering dicela dia belajar maki. Kalau dia diajak musuhan senang berkelahi. Gitu. Makanya kalau marah ya bercandaan juga bisa. Nah perlu diingat juga.
Kalau anak sudah mulai nangis tanpa bersuara, ngeliatin kita keluar air mata, itu dendam dia. Ada luka terdalam yang akan dia ingat sampai tua. Maka kamu harus minta maaf, kamu cium mukanya, kamu peluk dia. Jangan tidur sama istri kamu, malam itu kamu harus tidur sama anakmu. Peluk dia sampai lelap tidur bersama kamu. Kayak gitu. Jadi mendidik yang terbaik itu bukan di ibu. Pendidikan terbaik itu di bapak. Makanya di Al-Quran itu kalimat cara mendidik itu kalimatnya buat bapak semua. Maka kalimat yang pertama di surat Luqman itu apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah kezaliman yang sangat besar. Masih kecil udah diajarin akidah. Kayak gitu. Kamu boleh bohong sama Abi karena Abi nggak ngelihat, tapi ingat Allah ngelihat kamu. Allah Maha melihat. Itu udah mulai diajar, digembleng dari umur 0 sampai 5 tahun itu. Maka seterusnya kamu tinggal ngarahin aja. Oke, kesimpulannya gitu. 0 sampai 5 tahun jadiin raja, tapi bukan berarti semua diikutin, dipenuhi. Ada kebijakan-kebijakan yang harus kamu tanamkan. Ajarkan dia minta maaf, ajarkan dia mengucapkan terima kasih, ajarkan dia untuk disiplin, ajarkan dia untuk punya komitmen, ajarkan dia untuk tidak berbohong. Kemudian yang kedua, fase keduanya itu tadi 6 sampai 10 tahun. 6 sampai 10 tahun ini jadikan dia pelayan, suruh aja. Ajarkan dia jadi seorang yang penurut. Banyak di beberapa tempat nggak butuh orang pintar, tapi perlunya orang yang nurut. Itu harus diajarkan. Sekali-sekali dipukul anak itu. Kenapa? Biar diajarkan di dunia luar sana bahkan ada yang lebih kejam daripada bapakmu. Iya. Dari 10 sampai 15 jadiin sahabat. Care sama anak. Fair dengan anak. Jangan ditanya, jangan dimaksain kehendak. Ngobrol aja. Ya udah, adik pengennya gimana? Maunya seperti apa? Ayo kita buat kesepakatan, intinya itu. Dengan anak itu jangan memaksakan kehendak, tapi buat kesepakatan. Istri saya paling disiplin kalau urusan membuat kesepakatan dengan anak. Gitu. Anda, aku pengen sosis. Oke? Besok kalau gajian. Begitu gajian dibeliin. Tapi satu aja ya. Ya udah begitu gajian dibeliin satu aja. Kayak gitu. Dibeliin 2. Ini punya Uwo, ini punya adek. Ingat, makannya bareng nanti. Tapi tiba-tiba adeknya makan duluan. Giliran kakaknya buka, adeknya pengen nangis. Apa kata emaknya? Kata istri saya, jangan dikasih. Habisin Uwo sendiri. Adek nangis, biarin aja. Kalau kamu kasih nama adek kamu kasih seikhlas kamu. Kakaknya nggak tega, nih dek gigit, digigit sama adeknya. Jadi gitu belajar. Mudah-mudahan sederhana nih ilmu ini, tapi nggak semua orang ngajarin. Terlalu banyak teori di dunia barat. Terlalu banyak dalil di dalam ajaran agama kita. Tapi secara prinsip mendidik anak itu sesuai dengan gayanya. Jangan paksakan sesuatu keinginan kita. Ingat, anak kita, ini terakhir, anak kita bukan kita. Jangan mendidik anak seperti bapak kita mendidik kita. Saya dulu digebuk bapak saya sampai bocor, nggak apa-apa, nggak. Jangan kamu gebuk bocor anak kamu juga. Walaupun karakter cara mendidik anak biasanya menular dari cara mendidik orang tua kita ke kita. Kalau bapak mak kita kasar mendidiknya, ke anak juga kasar. Maka dari sekarang, supaya apa? Biar cucumu selamat. Kalau kamu kejam sama anakmu, nanti ke cucu kejam juga anakmu. Gitu. Tapi jangan juga seumur hidup saya nggak pernah dimarahin sama bapak saya. Punya suami yang marah, nggak protes istrinya. Bapak saja nggak pernah marah-marah saya. Kamu baru jadi suami udah marah-marahin. Ini serdahaka. Nusyuk namanya. Nusyuk itu durhaka tuh.
Kenapa? Membandingkan bapak dengan suaminya. Bapak sih nggak pernah marah-marahin. Maka sekali-sekali bapak harus marahin anak. Biar dapat suami yang galak, udah biasa. Kecil lu mah gitu. Bapak gua lebih galak. Gitu. Itu nggak ajarkan. Dekat dengan anak, tapi ajarkan anak kemandirian. Ingat, anak-anak itu bakal berhasil, bakal mudah mengambil keputusan, bijak mengambil keputusan kalau anak itu dekat dengan bapak. Tapi kalau anak terlalu dekat dengan ibu, maka anak itu gampang baper, akan sulit mengambil keputusan. Karena semuanya terlalu banyak perenungan. Perhatikan, anak yang terlalu dekat dengan ibunya biasanya lemah dalam mengambil keputusan. Itu Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat dan ini bisa didengar sama yang lain.